Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 4 April 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 15-17, dilanjutkan ayat 19-30, dan dilanjutkan ayat 33-62. Bacaan Injil diambil dari Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 12-20. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini merenungkan tema Yesus adalah terang. Bawalah terang itu selalu. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 12-20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika tuduhan diajukan terhadap kita, bagaimana kita meresponnya? Bagaimana sikap kita? Apa yang kita buat? Kemana kita meminta bantuan? Dalam bacaan pertama hari ini, kitab Daniel menceritakan kisah tentang Susana, seorang wanita saleh yang mencintai Tuhan dan firman-Nya, seorang yang cantik, istri dari Yoyakim. Si Susana ini, seorang wanita yang saleh ini, dia secara tidak adil dituduh melakukan perzinahan oleh dua orang tua yang juga adalah hakim, yang juga mencoba merayunya untuk melakukan zina dengan dia. Karena perzinahan adalah pelanggaran serius yang dapat dihukum dengan rajam sampai mati, hukum Musa mengisyaratkan setidaknya dua saksi, bukan satu, untuk bisa menghukum seseorang. Susana tahu dia tidak punya harapan untuk membersihkan reputasi baiknya
dan lolos dari kematian selain dari campur tangan belas kasihan Tuhan. Kitab Daniel memberitahu kita bahwa Susana menengadah ke surga dan berseru kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Sedangkan kedua penatua yang ingin berbuat dosa dengan Susana, mereka telah melakukan hal yang sebaliknya. Mereka menyembunyikan diri mereka dari pandangan Tuhan, dan mereka juga menyembunyikan doa rahasia mereka dari orang-orang. Mereka mengajukan tuduhan palsu terhadap Susana sebagai pembalasan atas penolakannya untuk berbuat dosa dengan mereka. Tetapi Tuhan dalam belas kasihannya mendengar permohonan Susana, dan Dia menghukum kedua orang tua itu dengan bantuan kebijaksanaan dari Daniel yang membuktikan lewat perkataan dua orang tua itu sendiri bahwa tuduhan mereka itu adalah bohong, palsu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, catatan Injil menggambarkan bagaimana Yesus, Dia juga harus menghadapi tuduhan tidak adil yang dibuat oleh orang-orang Farisi, para penatua Israel. Mereka kecewa dengan pengajaran Yesus dan penyembuhan-penyembuhan mujizat-mujizat yang Dia buat di hari Sabat. Mereka merencanakan tuduhan apa yang mungkin mereka ajukan terhadapnya untuk bisa menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Mereka di sini tidak hanya ingin membungkamnya, tetapi juga membunuh Yesus. Mereka menuduhnya melakukan penistaan karena Dia mengaku memiliki otoritas yang setara dengan Tuhan. Saudara dan saudariku, dalam Injil Yohanes pasal 8, kita mendengar Yesus yang secara terbuka menyatakan diri di bait suci di Yerusalem bahwa Dia adalah terang dunia. Yesus mengucapkan kata-kata ini pada hari raya Pondok Daun yang juga dikenal sebagai hari raya terang. Pernyataan Yesus ini pasti telah membuat satu kesan yang sangat mencolok pada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu, yang telah berkumpul untuk pesta tersebut. Selama 8 malam, lilin-lilin besar yang berdiri di halaman bait suci menerangi cakrawala Yerusalem dengan cahayanya yang sangat terang. Pernyataan yang dibuat oleh Yesus kemungkinan besar dibuatnya pada akhir dari perayaan ketika lampu-lampu besar itu padam. Dengan itu, Yesus berkata bahwa Dia adalah satu-satunya terang sejati yang tidak dapat dipadamkan atau dikurangi oleh siapapun. Dia adalah terang sejati tidak hanya bagi umat pilihan Allah Israel, tetapi bagi semua orang, bagi semua bangsa. Banyak ahli Taurat dan orang Farisi bereaksi kaget dan tidak percaya ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai terang dunia, sebagai terang kehidupan. Dalam Injil Yohanes, saudara dan saudariku, kita mendengar ada 7 pernyataan akulah yang keluar dari bibir Yesus. Yohanes 6:35, Yesus katakan, akulah roti hidup. Yohanes 8:12, bacaan Injil hari ini, Yesus katakan, akulah terang dunia. Yohanes 10:9, Yesus katakan, akulah gerbang. Yohanes 10:11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Yohanes 11:25, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14:6, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yohanes 15:5, Yesus katakan, akulah pokok anggur. Yesus juga dengan tegas menyatakan dalam Yohanes 8:58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku ada. Yesus menggunakan kata akulah.
Saudara dan saudariku, ketika Musa meminta Tuhan untuk mengungkapkan namanya, Tuhan menjawab dengan mengatakan, "Aku adalah Aku." Nah, ketika orang-orang Farisi mendengar Yesus berkata, "Akulah terang," mereka dengan sangat jelas mengerti bahwa Yesus sedang membuat satu pernyataan yang hanya dapat dibuat oleh Allah. Kata terang dalam kitab suci secara khusus diasosiasikan dengan Allah. Contoh, dalam Mazmur 27 ayat 1, "Tuhan adalah terangku." Yesaya 60 ayat 19, "Tuhan akan menjadi terangmu yang abadi." Atau dalam nubuat Mika bab 7 ayat 8, "Ketika aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan menjadi terang bagiku." Karena itu, apa yang Yesus sampaikan ini membuat orang Farisi ahli Taurat bereaksi. Mereka meminta Yesus membuktikan klaimnya ini. Tetapi kesaksian dan tanda-tanda yang diberikan Yesus tidak memuaskan mereka, karena mereka sudah menentukan dalam pikiran mereka sendiri bahwa Yesus ini harus dihilangkan, karena ajarannya tidak sesuai dengan pandangan dan interpretasi mereka tentang hukum Musa. Penilaian mereka didasarkan pada asumsi yang salah, pada iri hati dan pada niat jahat mereka. Yesus menyatakan bahwa otoritasnya tidak didasarkan pada pengetahuan dan persepsi manusia, tapi pada pengetahuan dan wahyu yang datang dari Allah sendiri. Yesus berhak mengklaim bahwa otoritasnya datang dari Bapanya di surga. Tidak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang besar yang Dia lakukan dan berbicara dengan otoritas seperti itu, kecuali jika itu diberikan kepadanya oleh Bapa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus maksudkan dengan "Aku adalah terang dunia"? Terang yang diberikan Yesus adalah terang wahyu Allah, keindahan, kebenaran, kebijaksanaan, dan kuasanya. Terang Allah menyingkapkan kegelapan dosa yang tersembunyi. Terang Allah membawa kesembuhan, pengampunan, pemulihan. Terang Allah membebaskan dari rasa bersalah dan dosa. Kita membutuhkan terang Allah itu. Kita membutuhkan terang Tuhan untuk menembus ke dalam diri kita yang terdalam, sehingga terang itu dapat menghilangkan pola pikiran, sikap, keinginan yang salah. Saudara dan saudariku yang terkasih, doa dan setiap bentuk perbuatan salah mengaburkan pandangan kita tentang apa yang baik dan benar dan membawa kita ke jalan yang salah. Terang Tuhan, kalau kita biarkan Dia menerangi kita, akan menunjukkan kepada kita jalan menuju kedamaian, sukacita, kebahagiaan, dan kepuasan. Terang yang diberikan Tuhan akan menghasilkan dalam diri kita hidup yang berkelimpahan. Saudara dan saudariku yang terkasih, terang dari Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan dengan bebas dan percaya diri, tanpa tersandung dalam kegelapan dosa, ketidaktahuan, dan ketidakpercayaan. Terangnya menghangatkan hati kita akan kebenaran kasih Allah dan membuka mata hati kita akan realitas kerajaan Allah yang bekerja dalam diri kita. Mampukah kita untuk percaya bahwa terang Kristus ada dalam diri kita? Kita buka diri kita untuk terang Kristus, dan kemudian kita sendiri membawa terang itu kemana saja kaki kita melangkah, di mana saja kita hidup dan berkarya. Siapkah kita? Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. O Bapa yang Maha Pemurah dan Kudus, berilah kami kebijaksanaan untuk melihat-Mu, ketekunan untuk mencari-Mu, kesabaran untuk menunggu-Mu, mata untuk melihat-Mu, hati untuk merenungkan-Mu, dan kehidupan untuk mewartakan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalanilah hari ini dengan senyummu.